Eh, jadi kita ketemu lagi di sharing session komunitas Linux ya, Klub Kendari Linux User Group untuk Kopdar yang kedua ya. Jadi kemarin kita sudah membahas terkait ethical hacking ya. Kita sudah eh, belajar sedikit terkait bagaimana melakukan setup ya daripada environment ya. Jadi dalam melakukan aktivitas ethical hacking itu ya tentunya kita nggak boleh sembrono ya, nggak boleh sembarang gitu. Artinya kita perlu buat lingkungannya kita terlebih dahulu ya, environment yang kita gunakan untuk melakukan aktivitas ethical hacking ini gitu. Nah, jadi untuk membangun labnya kemarin saya sudah jelaskan kita bisa menggunakan virtual machine ya. Jadi kita bisa pakai virtual machine ya, VMware atau pakai VirtualBox. Kemudian di dalam virtual machine tersebut ya, di dalam virtual manager tersebut kita bisa menjalankan beberapa operating system sekaligus ya. Misalkan kita pengen menjalankan sistem operasi Kali Linux ya, Metasploitable ya, Windows Server. Kemarin kalau untuk materi kemarin itu kita pakai Kali Linux ya. Jadi kita pakai Kali Linux untuk attackernya, sementara Metasploitable itu adalah sebagai targetnya ya di situ. Dan kita juga mempraktekkan terkait bagaimana melakukan exploit ya, bagaimana mengeksploitasi daripada vulnerability atau kelemahan yang terdapat pada target yang menggunakan apa kemarin menggunakan Nmap ya. Kita pakai Nmap, kita scanning dulu dalam jaringan itu ada berapa host yang on ya. Kemudian alamat IP-nya berapa saja, kemudian kita bisa melakukan scanning lagi secara spesifik kepada target yang kita inginkan ya. Misalkan contohnya kemarin ya, untuk targetnya itu sendiri adalah Metasploitable. Kita lakukan scanning sehingga kita bisa mengetahui apa sih port yang berjalan di dalam layanan tersebut ya. Apa layanan apa saja yang berjalan ya, bisa kita lihat melalui portnya ya. Kemudian setelah kita mengetahui apa saja layanan yang berjalan di dalam port tersebut, kita bisa melakukan scanning lagi lebih dalam untuk mengetahui jenis versi dari layanan yang berjalan di port tersebut ya. Jadi misalkan kemarin kita scanning sehingga kita bisa mengetahui versi layanannya seperti di Metasploitable kemarin dia menggunakan Metasploitable untuk port FTP dia menggunakan VSFTPD 234 ya. Itu ada vulnerability-nya di sana yang memungkinkan untuk dapat kita eksploitasi ya. Nah, setelah kita mengetahui kita melakukan scanning lebih dalam lagi, kita dapat versinya, kemudian kita cek ada enggak celah di sana sehingga dengan begitu kita bisa menentukan jenis serangan yang selanjutnya akan kita gunakan untuk target tersebut ya. Jadi saya harapannya teman-teman sudah pada nonton ya. Jadi saya sudah share link videonya di grup. Silakan Anda nonton supaya kita kita enggak jalan di tempat gitu ya. Terutama teman-teman yang baru bergabung nanti silakan dinonton ulang ya. Artinya supaya ada gambaran ya terkait materi yang kita bahas di pertemuan kali ini ya. Jadi saya sudah share ya di grup itu. Sebentar saya share ulang lagi. Mungkin ada teman-teman yang baru bergabung ya, belum mendapatkan rekamannya, ya, saya bisa share ulang. Ya. Jadi
topik materi kita hari ini itu yaitu bagaimana memanfaatkan Linux untuk cyber security ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa hampir sebagian besar server ya layanan yang berjalan di internet saat ini tuh menggunakan server Linux ya. Jadi hampir 70% ya. Hampir 70% lebih itu server yang ada di internet saat ini tuh menggunakan Linux, sehingga tentu saja kita tidak hanya memiliki pengetahuan untuk mengelola infrastruktur atau server itu sendiri ya, tapi kita juga harus memiliki pemahaman terkait bagaimana mengamankan sistem tersebut ya. Jadi gini, kita teman-teman di komunitas Linux ini banyak yang berprofesi sebagai sysadmin ya. Jadi kita belajar ethical hacking ya, tujuannya untuk bagaimana kita bisa mengamankan daripada sistem yang kita bangun ya. Sehingga dengan begitu ya, kita bisa mengamankan sistem kita. Jadi untuk mengamankan sistem kan tentu saja kita harus tahu ya seperti apa metode serangannya ya. Misalkan kemarin saya tunjukkan untuk jenis serangan menggunakan Metasploit ya, misalkan ya, menggunakan Metasploit ke port FTP ya, port 21 dengan celah keamanan pada aplikasi Pro FTP di 234 ya. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya ya kita bisa mungkin dengan melakukan upgrade ya. Dari aplikasi yang memiliki celah keamanan tersebut itu bisa kita upgrade ya, atau mungkin kita downgrade gitu. Artinya kita sudah tidak bisa lagi menggunakan daripada aplikasi tersebut yang memungkinkan saja nanti bisa menjadi ini ya celah ya bagi attacker untuk bisa masuk ke dalam sistem yang kita bangun. Nah, salah satu solusinya itu kita upgrade gitu ke versi yang terbaru, yang versi stabil, yang dimana di dalam aplikasi tersebut itu tidak ada celah keamanannya di sana. Gitu. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan firewall ya. Jadi dengan menggunakan firewall artinya kita bisa melakukan filter ya. Kita bisa mengatur akses siapa saja yang kita perbolehkan untuk mengakses layanan tertentu, atau kita blok ya, seperti itu. Jadi kita definisikan rule-nya, aturannya di dalam firewall ya. Jadi saya bisa langsung share saja ya, share screen. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Halo. Jadi di sini saya Oke, jadi di sini saya pakai dua operating system ya. Jadi yang pertama itu sebagai target, dan yang kedua itu adalah sebagai attackernya ya. Jadi kemarin kita demo untuk attackernya itu sendiri kita pakai Kali Linux ya. Jadi di dalam Kali Linux ini cukup banyak tools yang tersedia yang bisa kita gunakan untuk melakukan penetration testing ya. Kemudian untuk targetnya itu sendiri kita pakai Metasploitable ya. Jadi saya eksperimennya ini pakai VM, pakai virtual machine ya. Jadi kita nggak boleh sembarang gitu. Lantas kita tahu ilmunya, terus kemudian yang kita hajar itu real perangkatnya. Jangan seperti itu. Artinya dalam proses belajar ethical hacking itu ya kita harus bikin lingkungan sendiri gitu. Kecuali mungkin sudah ada perusahaan mungkin yang menyewa jasa kita ya, atau pemerintah mungkin, instansi atau lembaga tertentu yang menggunakan jasa kita. Nah, baru kita bisa menggunakan real targetnya gitu lah, real perangkatnya. Kalau selama belum ada kesepakatan ya kita nggak boleh sembarang lah gitu, nggak boleh secara sembarang melakukan hacking gitu ke sistem orang lain ya. Nah, jadi kemarin saya refresh sedikit ya, kembali terkait materi kita ya. Nih,
Jadi untuk targetnya itu nanti kita akan melakukan apa namanya? Kita akan melakukan hacking ke Metasploitable ini ya. Bisa dilihat di Metasploitable ini dia menggunakan IP 192.168.85.131. Sementara di perangkat kita itu menggunakan 172.28.30.145 ya. Jadi untuk settingannya sendiri saya pakai NAT ya di sini. Saya pakai NAT. Sebentar saya coba perlihatkan. Ini pakai VM ya, saya ganti dulu pakai NAT ya supaya dia sama gitu, sama segmen IP-nya sama. Saya coba if config dulu. Saya restart dulu ini coba. Jadi dia putus, kemudian dia connect ulang tadi ya. Kalau saya if config lagi sekarang, nah dia sudah menggunakan IP 192.168.85.135 ya. Jadi kalau saya ilustrasikan itu seperti begini ya. Jadi kalau saya ilustrasikan, saya mungkin pakai Paint ya. Saya gambar dulu pakai Paint. Saya gambar pakai Paint sebentar. Ini. Bisa dilihat ya, teman-teman ya. Jadi di sini saya menggunakan VM ya. Jadi ini OS utama yang saya gunakan di sini menggunakan, sebentar saya coba cek dulu. Saya pakai Windows 10. Saya pakai Windows 10 sebagai OS utamanya ya. Jadi enggak masalah ya, mau pakai Windows mau pakai Linux itu bebas ya. Jadi di sini saya pakai apa namanya? Windows 10 ya sebagai OS utamanya. Windows 10 64 bit ya. Kemudian di dalam Windows saya itu saya buat VM ya. Ada dua VM. Ada dua VM yang berjalan di situ. Ini satu. Ini merupakan Kali Linux dan ini merupakan Metasploitable ya. Ini menggunakan ya halo. Jadi Kali Linux itu tadi menggunakan 85.135 ya. Ini untuk ini adalah untuk IP Kali Linux. Sementara untuk IP daripada Metasploitable itu menggunakan alamat IP ya halo Mas Ahmad, boleh di mute dulu Mas Ahmad. Oke, saya mute ya. Oke. 192.168.85.129. Jadi seperti ini ya. Nah, sementara untuk jadi antara satu operating system dengan operating system yang lain ini bisa saling berkomunikasi ya. Bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk Windows-nya sendiri itu saya pakai, sebentar saya coba cek. Sebentar. Properties 1.16 ya.
1.16. Nah, seperti ini topologinya ya. Jadi di dalam lingkungan VM ada dua operating system, yaitu Kali Linux dan Metasploitable. Kali Linux kita gunakan untuk melakukan attacking, dan Metasploitable di sini adalah sebagai targetnya, gitu. Nah, antara Kali Linux, Windows 10 dan Metasploitable ini dia bisa saling berkomunikasi ya, bisa saling terhubung antara satu sama yang lain ya. Nah, jadi untuk konfigurasinya sendiri itu menggunakan NAT ya. Dia pakai NAT ini, atau yang kita sebut dengan Network Address Translation. Nah, begitupun juga dengan dari sisi Metasploitable-nya juga menggunakan NAT nih. Jadi ini bebas sih sebenarnya teman-teman mau pakai konfigurasi yang seperti apa ya. Ada yang menggunakan apa namanya bridge ya. Ada yang pakai VMnet ya, VMnet, ada yang menggunakan NAT. Nah, ini bebas, silakan Anda mau gunakan yang seperti apa gitu. Oke. Jadi untuk linknya sendiri ya. Jadi untuk linknya sendiri itu Anda bisa cari saja langsung di Google ya. Jadi kalau di Google itu silakan nanti Anda tinggal tulis saja free download Metasploitable 2. Nah, ini. Jadi download Metasploitable 2. Nah, di dalam Metasploitable 2 ini size-nya itu kurang lebih sekitar 800 mega ya. Anda bisa download, kemudian nanti Anda tinggal install di dalam VM. Nah, kalau yang kemarin juga ada di share ya sama Bang Ian ya, Bang Ian. Jadi Bang Ian kemarin sudah share untuk Metasploitable 3 ya. Ada yang Windows Server ya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai target gitu. Nah, jadi kalau kemarin kita sudah melakukan uji coba ya. Kemarin kita sudah melakukan uji coba untuk penggunaan daripada tools yang ada di dalam Kali Linux untuk melakukan attacking ke dalam Metasploitable ya. Jadi untuk melakukan hacking ya tentu saja kita harus berada di dalam satu jaringan yang sama gitu kan. Jadi dalam melakukan hacking itu ada dua, apakah kita berada di dalam satu jaringan yang sama atau tidak ya. Kalau kita tidak berada di dalam satu jaringan yang sama berarti dia menggunakan jaringan internet ya gitu. Harus jadi pertama kita lakukan scanning dulu. Pertama kita harus berada di dalam satu jaringan yang sama ya. Terus yang kedua kita lakukan scanning. Lakukan scanning untuk mengetahui host yang aktif di dalam jaringan tersebut. Kemudian langkah berikutnya yang kemarin itu kita lakukan scanning ke host target yang ada di dalam jaringan. Saya mute ya, mohon maaf ini saya mute yang aktif mikrofonnya saya mute ya. Oke. Kemudian setelah kita lakukan scanning ke host target yang ada di dalam jaringan, langkah berikutnya kita lakukan scanning untuk jenis layanan yang berjalan pada host target. Terus setelah itu baru kita menentukan ya. Setelah kita tahu jenis layanan yang berjalan, kita mencari apakah terdapat celah terhadap layanan tersebut ya.
Terus yang ketiga, yang keenam baru kita lakukan menentukan. Terus yang terakhir itu kita lakukan eksploitasi ya. Nah, jadi ini step-stepnya ya. Ini step-stepnya. Pertama kita berada di dalam satu jaringan yang sama dulu ya. Nah, ini untuk case berada dalam satu jaringan yang sama. Nah, kalau berbeda jaringan nanti itu beda lagi eh, metodenya ya, implementasinya ya. Kemudian yang kedua itu kita lakukan scanning ke dalam jaringan yang ada untuk mengetahui host yang aktif. Kemudian yang berikutnya kita jadi yang pertama ini kita scan network ya, scan network. Kemudian yang ketiga kita mulai melakukan scanning ke hostnya, scan host itu. Nah, setelah kita lakukan scanning ke host, kemudian kita mendapatkan daripada jenis layanan yang berjalan di dalam perangkat target, baru kita cek itu. Nah, kita cek di dalam jenis layanan yang berjalan di dalam host itu ada celah apa enggak gitu. Nah, ini cara carinya ini bisa di CVE atau yang kita sebut dengan Common Vulnerability Exposure ya. Vulnerability Exposure. Nah, kita bisa ceknya di sini di dalam CVE ini, di dalam Common Vulnerability Exposure. Nah, setelah kita tahu ternyata di dalam layanan tersebut itu ada celah, baru kita mulai menentukan jenis serangan yang mau kita gunakan gitu. Jadi ada banyak sekali metodenya yang bisa kita pakai ya. Misalkan kita bisa pakai XSS ya, SQL injection, kemudian menggunakan dan lain-lain ya. Jadi banyak sekali ya tools yang bisa kita gunakan. Baru langkah terakhir kita lakukan eksploitasi atau melakukan serangan ke target tersebut ya. Jadi saya langsung tunjukkan saja ya, kemarin kita sudah, jadi di sini masih ada historinya tersimpan. Saya coba melihatkan ya kemarin. Ini targetnya. Jadi kita lakukan scanning secara spesifik ke target, yaitu dalam hal ini adalah 192.168.85.129 ya. Ini merupakan IP daripada Metasploitable. Nah, yang kita lakukan di sini adalah melakukan scanning ke versi ya, ke versi layanan yang berjalan di dalam Metasploitable tersebut. Nah, jadi parameternya itu menggunakan min-sv ya. Ini artinya version scan. Kemudian ada parameter berikutnya itu min-p ya. Jadi min-p ini artinya seluruh port yang terdapat pada IP 192.168.85.129. Nah, jadi ketika kita enter di sini, maka dia akan melakukan scanning. Sebentar. Jadi sudo ya, sudo. Ini 12345. Kita tunggu. Kita coba scan dulu networknya dulu. Sepertinya dia berganti IP nih. Sepertinya dia berganti IP. Coba kita scan network agar kita mengetahui. Ini cukup banyak perintahnya di sini. Sebentar. Ini. Jadi kita begini saja. Nmap. Jadi kita langsung saja 192.168.
85.0/24. Nah, jadi dia akan melakukan scanning ke seluruh IP yang ada di dalam jaringan 192.168.85.024 ya. Jadi ini yang tahap pertama ini. Jadi setelah kita lakukan scanning, ternyata ada 3 host yang up ya. Jadi sama persis dengan yang saya jelaskan tadi ya, ada 3 ya. Jadi kalau kita kembali lagi ke ini, cocok ya, sama. Ada Windows 10 kali Linux dan Metasploitable. Nah, untuk Metasploitable-nya sendiri itu dia menggunakan IP 85131 ya. Jadi ada 192.168.85.2, 131, dan yang terakhir itu adalah 185.135. Nah ini. Nah ini IP kita ini. Nah ini IP kali Linux, dan sedangkan yang kedua ini merupakan IP dari Metasploitable. Nah, jadi IP-nya sudah berganti. Kalau kemarin kita demo dia masih pakai 129, sekarang sudah ganti, sekarang pakai 131. Nah, jadi di step kedua ya. Jadi di step ketiga, maaf, ini step kedua, kita harus berada di dalam satu jaringan yang sama untuk mengetahui host yang aktif ya. Ini host yang aktif ada 3. Kemudian dari ketiga host tersebut kita menentukan mana target yang selanjutnya akan kita scan gitu. Nah, jadi di tahap ketiga ini dia lebih spesifik dia. Dia lebih spesifik langsung ke targetnya, yaitu dalam hal ini adalah Metasploitable ya. Nah, jadi Metasploitable ini pakai IP 131. Nah, gitu. Nah, jadi saya percepat saja ya. Nah, jadi kita langsung lakukan scanning. Kalau kemarin kan kita sudah belajar cara generate report ya. Nah, jadi saya harap teman-teman sudah belajar ya kemarin itu cara generate reportnya. Nah, sekarang kita fokus saja. Saya pengen mengetahui apa sih versi daripada jenis layanan yang berjalan di port tersebut ya, daripada masing-masing portnya gitu. Ini kan kita hanya mengetahui apanya namanya, kita kan hanya mengetahui jenis layanan yang berjalan ya. Nah, ini kita hanya tahu, hanya diberikan informasi apa jenis layanan yang berjalan pada port tersebut. Nah, misalkan di sini port 21 FTP. Nah, tapi kan kita enggak tahu gitu. Servisnya FTP, tapi kita enggak tahu apa jenis aplikasinya, apakah dia menggunakan FTP atau menggunakan Pro FTPD. Nah, kemudian versinya berapa. Nah, makanya kita perlu lakukan yang namanya advanced scanning gitu. Jadi dengan melakukan advanced scanning, kita bisa mengetahui apa aplikasi yang digunakan di dalam service tersebut begitu. SSH juga, apakah dia menggunakan Open SSH atau menggunakan Dropbear ya, dan lain sebagainya. Makanya kita perlu melakukan advanced scanning. Nah, jadi kalau perintah untuk advanced scanningnya, kita bisa menggunakan perintah seperti ini ya. Nah, ini. Ketika saya enter, nah ini dia akan melakukan scanning sekarang. Kita tunggu. Oke, kita tunggu, ini agak lama ya. Ini agak lama karena dia akan mengambil informasi daripada jenis aplikasinya. Nah, jenis aplikasi yang digunakan di dalam port tersebut. Nah, ini bisa dilihat, ini ada utility-nya naik ini. Ya, utility-nya naik. Ini ada resource yang terpakai yang digunakan di dalam melakukan aktivitas kita ya. Itu tercatat semua di dalam utility. Nah, kita tunggu dulu. Jadi hampir sebagian
Jadi Metasploitable ini memang dia didesain untuk diserang ya. Jadi memang sengaja diinstal dengan berbagai jenis aplikasi yang mengandung celah keamanan di sana yang bisa kita eksploitasi. Nah, jadi tantangannya nanti adalah bagaimana tugas Anda misalkan sebagai seorang sysadmin untuk mengamankan daripada layanan yang berjalan di dalam server Anda gitu. Jadi caranya mengamankan protokol FTP itu gimana? How to secure FTP, how to secure SSH, how to secure Telnet, nah gitu. Jadi latihannya bagusnya pakai Metasploitable ini. Jadi dia bukan hanya kita gunakan untuk sebagai target saja, tapi kita posisikan diri juga sebagai seorang pengelola server ya, pengelola layanan yang mana di dalam layanan kita itu terdapat banyak celahnya, banyak celah keamanan di sana. Nah, jadi tantangan kita di situ, gimana cara mengamankannya, bagaimana cara mengsecure-nya, bagaimana kita bisa mengkonfigurasi daripada jenis layanan yang berjalan agar tidak mudah diserang oleh attacker di situ ya. Jadi hampir sebagian besar layanannya ini bisa diserang ini. Nah, jadi nanti saya akan tunjukkan itu. Gimana cara nyerangnya misalkan kalau FTP, SSH, kemudian bagaimana kalau cara nyerangnya ke port SMTP. Ini ada semua ini tekniknya ini. Nah, sekarang kita sudah dapat daripada versi ya. Nah, ini yang saya katakan tadi advanced scanning. Jadi kita punya tambahan informasi di situ. Tambahan informasinya itu adalah jenis produk jenis produk atau jenis aplikasi yang berjalan pada service tersebut. Ya. So, FTP, oh ternyata menggunakan 234. SSH menggunakan OpenSSH 4.7. Telnet menggunakan Linux Telnet di SMTP, menggunakan Postfix ya. Nah, setelah di tahap ini kita sudah mendapat informasi yang sangat berharga daripada target gitu. Wah, ini kita sudah dapat informasi ternyata di dalam layanannya dia itu menjalankan VSFTP, FTD dan kita tinggal spesifik begitu. Ini FTP ada dua. Ada FTP yang berjalan di port 21 dan ada FTP itu yang berjalan di port 2121. Dia menggunakan Pro FTP di 1.3.1. Jadi kalau kemarin yang kita demo itu bagaimana kita melakukan hacking ya ke versi VSFTPD ini ya. Ke versi VSFTPD 234. Nah, jadi sekarang kita sudah mengetahui apa aplikasinya, kemudian selanjutnya kita juga tahu apa versi daripada aplikasi tersebut. Jadi di step berikutnya ini sudah ya. Kita scan host, kemudian kita dapatkan jenis layanan yang berjalan. Kemudian yang berikutnya adalah kita mencari celahnya. Ada tidak celah keamanan pada aplikasi tersebut? Nah, kita bisa menggunakan ini ya. Kemarin ini sebentar saya coba cari dulu. Sekarang kita spesifik ke portnya. Ini. Jadi yang namanya scan itu semakin dalam maka dia akan semakin spesifik gitu. Jadi itu rumusnya. Nah gini. Ini kita melakukan scanning dengan mengintegrasikan suatu NSA. Ini namanya NSA, script engine gitu. Nmap script engine untuk mengetahui apakah ada celah di port 21. Nah ini bisa kita ganti dengan alamat 85131. Nah, kita enter. Kita tunggu dulu. Jadi outputnya ini nanti berisi apakah port tersebut itu
apa namanya, memungkinkan untuk dieksploit atau tidak gitu. Jadi akan ada keterangannya dia. Nih. Nih. Jadi keterangannya dia itu exploitable. Exploitable. Artinya memungkinkan untuk dieksploit. Jadi versi 234 ini vulnerable ya. Memungkinkan untuk dieksploit. Nah, CVE-nya, Common Vulnerability Exposure-nya itu di sini. CVE 2011-25-23. Nah ini. Jadi kalau kita cari di Google CVE 2011-25-23 ini pasti membahas tentang celah keamanan dari Pro FTPD itu ya. Maaf, VSFTPD itu. Nah, misalkan kalau saya cari di Google ini. Kalau saya cari. Nah, ini. CVE 2011-25-23. Nah, ini. Ini. VSFTPD 234. Ini. Jadi sudah didokumentasikan gitu. Jadi Anda sebagai seorang sysadmin ya, pengelola server, pengelola layanan di dalam suatu server, sebelum Anda menginstal aplikasi ke dalam server yang Anda kelola, Anda cek dulu di CV ini. Bisa di sini, di NIST ya, bisa di NIST, National Institute National Vulnerability Database ya, NVD, ya, nasional. Bisa dicek di situ. Oh, versi ini vulnerable. Artinya Anda bisa cari lagi gitu versi yang lain yang 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 memang stabil ya, yang memang dia versi stabil dan tidak ada celah keamanan di sana gitu. Jadi dicek dulu di sini NVD. Jadi kalau di dalam NVD itu tidak ada ya artinya artinya aplikasi itu aman ya, secure ya gitu. Karena tidak ada di dalam CVE gitu. Jadi kalau selama dia ada ya Anda harus pertimbangkan untuk penggunaan aplikasi itu. Tapi di sini kita bisa lihat juga daripada apa namanya urgensinya gitu kan. Apa skornya? Kalau skornya semakin tinggi skornya itu artinya aplikasi itu semakin rawan gitu loh. Ini kan base skornya 9,8 kritikal ya. Jadi kalau range-nya itu dari 0 sampai 9. Nah, kalau range-nya sudah 9 seperti ini, ini jangan kalau saya jangan dipakai. Ini kalau skornya itu mungkin masih ringan ya, masih 1 atau 2 atau ya mungkin masih bisa dipertimbangkan lah. Tapi kalau skor daripada security-nya itu sudah tinggi sampai 9 seperti ini, wah, artinya Anda ya tidak perlu gunakan yang aplikasi itu ya, cari yang lain gitu. Cari yang lain yang skor daripada security-nya rendah gitu. Vulnerability-nya rendah gitu. Jadi dia kalau semakin tinggi artinya semakin memungkinkan untuk dieksploitasi. Semakin rendah maka potensi untuk dieksploitnya juga itu semakin rendah gitu. Tapi tidak ada jaminan ya. Artinya tetap kembali lagi bagaimana peran kita sebagai seorang sysadmin ya di dalam mengelola layanan maupun infrastruktur ya seperti itu. Jadi jadi ini kemarin bisa kita exploit ya pakai Metasploit. Tapi saya tidak akan mendemokan di sini. Silakan Anda nonton lagi kembali video rekaman yang saya share ya. Sekarang kita coba untuk scanning lagi untuk
port yang lain ya. Jadi kan bisa kita lihat di sana bahwa ada port 21, ada port 22. Nah, misalkan kalau saya pengen scan untuk port 22 gimana? Nah, kita tunggu port 22. Nah, oke, teman-teman, kita sambil diskusi ya, boleh. Kalau ada pertanyaan nanti boleh sambil diskusi ya. Halo. Ini tapi tidak semua ya. Tidak semua eh, misalkan contohnya port 22 ini kan. Nah, port 22 ini kan sebenarnya ada celahnya ya, tapi di dalam script engine ini tidak ditampilkan gitu. Jadi tidak semua berhasil gitu. Ada yang berhasil ditampilkan informasi daripada celah keamanannya, ada juga yang gagal gitu. Ada juga mungkin yang harus menggunakan metode yang lain gitu. Seperti ini berhasil kan? Seperti ini gagal, dia enggak menampilkan itu informasi vulnerability daripada port 22 gitu. Coba kita cari lagi misalkan di situ pakai port 23 ya, telnet. Jadi kita cukup ganti-ganti saja untuk portnya gitu. Kita tinggal ganti-ganti saja untuk portnya. Nah, kita tunggu lagi. Nah, ini juga gagal ya. Coba kita cari lagi untuk port 25 ya misalkan. Atau port 2121 ini coba. Pro FTPD. Kita coba ke port 2121. Ya, sisi proxy FTP ya. Sisi proxy FTP. Kita dapat daripada ini FTP ya. Kita dapat informasi tambahan ini. Servisnya menggunakan sisi proxy FTP. Coba kita cek lagi untuk layanan yang lain. Misalkan di sini VNC ya. VNC itu di port 5900. Sorry. Kita tunggu. Open VNC. Coba kita cek lagi yang lain. VNC, kemudian apalagi yang bisa kita scan di sana. Coba port 53. Port 53.
Atau kita bisa seperti ini. Ini sambil menunggu kita bisa seperti ini. Kita cek misalkan kita coba copy yang ini. Terus kita tinggal cari di Google. Ada enggak vulnerability? Kita buka Google. Kita tinggal tulis vuln. Kemudian kita paste. Enter. Ini ada. Ada. Dari Rapid7. Ini. Jadi kita bisa scan servernya kita, ya, seperti tahap-tahap tadi. Setelah kita dapat versi aplikasinya, baru kita coba search, ada enggak vulnerability. Nah, misalkan contohnya di sini, di sisi ya, ini di sisi ini ada daemon command execution. Daemon command execution, ini. Dan bahkan itu ditunjukkan sampai modul ya, modul exploit yang bisa digunakan ini. Nah, parahnya sampai di situ gitu. Jadi kita tinggal coba implementasikan ini gitu. Informasi yang kita sudah dapatkan ini tinggal kita coba implementasi ke perangkat kita. Ini berhasil apa enggak ini? Gitu. Ini. Sekarang kita coba tes ini. Kita coba tes ke CCD ya, distributed C ini. Ini coba kita cari di Google. Di sisi itu apa sih? Kita coba lihat. Nah, ini penjelasannya. Jadi dia semacam compiler ini. Ada compiler di dalam free distributed C++ compiler system. Ini. Ini penjelasannya. DCC is a program to distribute compilation of C or C++ code across several machine on a network. Jadi mendistribusikan daripada kode C ya di dalam jaringan ini. Kita bisa tes ini berdasarkan informasi yang kita dapatkan di sini. Jadi yang namanya apapun aktivitasnya itu memang kita tidak bisa lepas ya dari search engine itu. Jadi kita harus bisa memanfaatkan search engine untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya gitu terkait target. Gitu. Jadi nanti kita bahas itu, ada namanya Google hacking gitu ya, Google Dork ya itu. Kita bisa memanfaatkan Google Dork. Kita bisa memanfaatkan Google Dork untuk mengumpulkan informasi. Oke, boleh. Sebentar ya, saya selesaikan dulu yang ini. Saya tuntaskan dulu ini ya. Ini. Pakai Metasploit. Ini sudah ada petunjuknya nih. Kita tinggal ikuti. Ini benar apa enggak ini? Kalau ternyata ini benar, artinya aplikasi itu rawan gitu. Aplikasi itu rawan. Harus diganti gitu. Harus kita ganti dengan yang lebih secure gitu. Jadi inilah the power of search engine ya. The power of search engine itu bahkan apalagi sekarang sudah ada search engine itu yang sudah terintegrasi dengan AI ya. Seperti ChatGPT gitu ya. Kalau Google kan sekarang baru-baru meluncurkan BART ya, BART itu. Jadi bisa lebih advance lagi kita memanfaatkan search engine itu ya. Nah, ini kita tinggal coba-coba saja ini. Kira-kira bisa enggak ini use exploit. Nah, ini. Jadi kalau pakai script engine-nya itu gagal, bisa kita pakai langsung dari Google. Oke, use exploit. Coba kita show target.
show target. Sebentar, sepertinya saya ada salah itu. Show targets. Ini seperti ini. ID 0 automatic ya. Oke, automatic. Kemudian kita langsung set target saja. Ini. Set target, alamat IP dari targetnya kita. Dalam hal ini adalah 85131 kan. Terus kemudian step berikutnya kita show option. Kita tinggal tentukan R host-nya ya. L host-nya R host 192 set R host ya. Ini target host 85131. Kemudian yang langkah terakhir kita tinggal exploit saja. Langkah terakhir kita tinggal exploit. Ini tinggal aduh. Malah masuk sini. Exploit. Exploit complete but no session was created. Oke. Tidak bisa ya. Kalau begitu kita coba cari yang lain ini. Coba cari yang lain atau kita bisa search exploit this sisi ya. Ini ada. Di sisi atau ini sepertinya sama ya. Multiple remote 9915. Ini sepertinya sama. Di sisi diamond command execution. Kita coba cari where is this sisi. Maaf. Locate. Ini ada. Ini. Kita bahas ada ternyata ada tersedia untuk script engine-nya ini. Ini teman-teman ingat ya, ini penggunaan NSA ini kan, masih ingat ya? Kalau ini kan Metasploit ya, tapi saya lihat gagal di sini atau mungkin saya yang salah. Tapi kita masih ada alternatif yang lain gitu. Kita masih bisa pakai NSA ini. NSA ini artinya Nmap Script Engine. Jadi kita lakukan attacking, tapi nanti diintegrasi ya kita bisa melewatkan script ini, script CVE 204. Nah kita coba masuk di sana. Di sini. Tadi apa namanya? Nano. Saya coba lihat dulu contoh penggunaannya. Kita bisa lihat cara contoh penggunaannya ini. Kita copy. Nano. Kita paste. Ini. Ini cara contoh penggunaannya ini. Jadi kita bisa melewatkan parameter ini. Ini supaya saya tidak lupa, saya catat dulu ini. Ini mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu ya cara penggunaan. Jadi Nmap itu bisa kita integrasi ya dengan NSA ini. NSA itu artinya Nmap Script Engine. Artinya ada script yang bisa kita gunakan untuk melakukan eksploitasi melalui Nmap ini. Ini contohnya. Contohnya itu Nmap min P, portnya 3632, IP-nya ya. Jadi saya langsung tulis saja di sini. 85
131 scriptnya. Scriptnya itu di sisi ya, di sisi. Coba kita lihat lagi. Oh ya, seperti ini ya. Di sisi ini nih. Script di sisi nih. Ini ada sama dengan ini biasanya. Ini sebentar. Script sama dengan di sisi exit script script ARGS tanda kutip 1. Nah, kita bisa melewatkan perintahnya ya. Di sisi exit ya, exit.cmd sama dengan tanda kutip 1. Di sini baru scriptnya. Ini jadi seperti ini. Ini di sini nanti yang kita masukkan. Coba kita. Jadi seharusnya outputnya nanti seperti ini. Outputnya seperti ini nih. Kita bisa tes. Saya coba copy ini. Jadi saya pakai ini bukan Metasploit ya. Ini bukan Metasploit. Ini pakai script engine ini. Jadi sangat banyak script engine yang tersedia ini. Wah, ini lengkap ini. Lengkap toolsnya ini. Sekarang kita tinggal paste. Aduh. Ini saya copy, saya tes bisa enggak ini? Paste clipboard. Nah, ini. Coba kita cocokkan dengan portnya. Port untuk apa namanya? Di sisi ya 3632 ya. Oke, berarti sudah sama ya. Sudah sama. Ini. Oke. Nah, ini enter. Sebentar ada yang salah. Di sini itu tadi tidak pakai sama dengan ya. Kita coba cek lagi. Nmap min p script ARGS. Oke, coba seperti ini. Ini seperti ini. Oke, enter. Oke, masih ada salah juga. Oke, sebentar. Coba kita cari. Ada enggak contohnya ini? Padahal kita sudah ikuti dokumentasi ya. Kok masih salah? Sebentar, kita cek. Di sisi exit. Ada contohnya. Jadi apapun yang kita butuhkan itu semua sudah tersedia di Google ya. Tinggal
kita pintar-pintar saja bagaimana memanfaatkan Google ini untuk memberikan kita jawaban yang cocok gitu. Sebentar kita coba cari. Tidak ada. Ini. Ini sudah ya. Ini tadi sudah dicoba. Nggak bisa. Kita coba cari yang lain. Oke. Ini. Ya, udah sama. Use exploit. I don't think so, dan detect the service. Oke, ini ada. Oke, kita coba pakai ini. Nah, ini. Kita masuk dulu ke Metasploit. Oke. Use use exploit Unix miss. Oke. Kemudian kita tinggal masukkan script tadi. Ini. Ini kita kembalikan lagi. Ini kita kembalikan lagi bentuknya seperti ini. Ini. Oke. Enter. Nmap min p. Sebentar. Nmap. Oke. Ini coba kita ganti. 85131. Sebentar. Ada kesalahan. Atau kita coba, saya coba pelajari dulu ya, sebentar. Nano. Sepertinya, sebentar. Sepertinya kita harus melewatkan versi daripada CVE-nya ini. Sepertinya kita harus melewatkan versi CVE-nya. Sebentar, saya coba. Karena takutnya dia bingung kan, ini versi berapa. Coba kita saya coba misalkan nmap min p 3632. Kemudian script ini dist cc ya. Kita pakai sesuai dengan yang tertulis di sini ya. CVE ya, CVE 2004 2687
ya. Kemudian script, ya, script ARGS, ya. Disk sisi CVE 2004 2687 2687 dot cmd dot comment. Nah, kemudian kita lewatkan, misalkan tadi itu adalah perintah ID kan. Seperti ini. Oke. Oke, semoga tidak salah lagi ya. Kita enter. Kita tunggu ya. Dia proses dulu. Berhasil. Berhasil ini keluar ya. Jadi saya memasukkan perintah untuk mengeluarkan ID dari Metasploitable ya, dari target. Ini keluar ID-nya ini. ID-nya itu sebagai diamond. Jadi script engine-nya ini dia privilege-nya sampai ke diamond gitu. Nah, misalkan kalau saya pengen saya masukkan uname min R gitu. Saya enter ya. Artinya pastikan dia mengeluarkan versi daripada operating system yang jalan ya. Saya enter. Kita lihat. Keluar dia. Jadi dia menggunakan versi 2.6 ya. Jadi 2.6 atau kita kasih keluar versi lengkapnya uname min A, enter. Ini hike juga ini ternyata ini hike, ini exploitable hike. Dia vulnerable ya. Vulnerable, keluar dia nih. Jadi dia pakai Linux Metasploitable 2.6.24. Keluar versinya. Nah, berarti artinya saya bisa mengeluarkan bisa apa enggak ini? Kalau saya pengen mengeluarkan isi dari etc passwd ini. Tapi ini sepertinya enggak bisa ini karena aksesnya tadi dia hanya sampai di sini. Nah, dia sampai di diamond saja dia. Sampai di diamond. Jadi beda dengan Pro FTP kemarin kita bisa dapat akses sampai ke root ini. Tapi ini hanya sampai di diamond. Artinya kalau diamond ini kan sebagai aplikasi ya, sebagai background gitu. Dan dia juga itu terbatas itu hak aksesnya ke perintah-perintah yang ada di dalam Linux. Jadi misalkan kalau di sini saya kasih, bisa enggak kalau saya kasih begini? Enter. Kita lihat bisa apa enggak. Oh, enggak bisa. Jadi dia stop. Berarti kita hanya bisa mengambil informasi tertentu saja. Misalkan apa lagi informasinya yang mau kita ambil ini. Misalkan LSB release. Nggak bisa ya. Uname min A, uname min R. Who am I? Who am I? Ini sebagai diamond, bukan sebagai root. Ternyata sebagai diamond. Artinya kalau sudah seperti ini, berarti ada potensi sebenarnya.
Berarti yang perlu kita implementasi sekarang tinggal privilege escalation. Privilege escalation. Nah, ini. Jadi minimal kita bisa masuk lah lewat service atau lewat user ya. Misalkan di sini diamond, nanti kita coba tinggal implementasi privilege escalation supaya ketika kita masuk ke dalam sistem kita punya akses sampai ke tingkat root atau sebagai administrator. Nah, itu yang disebut dengan privilege escalation gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mungkin silakan. Jadi kita bisa ya cara eksploitasinya. Cara eksploitasi ada dua ya. Kita bisa pakai Metasploit ya, atau kita bisa pakai NSE, Nmap Script Engine. Nah ini. Nah, kalau Metasploit itu biasa menggunakan bahasa pemrograman Ruby. Nah, ini exploitnya biasa ditulis dengan bahasa pemrograman Ruby. Tuh, ekstensinya biasa itu .rb itu. Kalau dia ditulis menggunakan Ruby, artinya bisa kita eksekusi lewat Metasploit. Nah, misalkan kalau ditulis dengan bahasa pemrograman yang lain, misalkan menggunakan bahasa C atau Python ya, atau apa ya, kita bisa pakai NSE dia, Script Engine, Nmap Script Engine. Jadi Nmap itu cukup powerful menurut saya. Jadi Nmap itu bukan hanya dipakai buat scan-scan, bahkan bisa dipakai untuk masuk ke dalam sistem gitu. Kalau kita tahu cara pakainya ya, kita bisa masuk sampai ke dalam sistemnya itu. Entah itu levelnya sebagai diamond, sebagai user ataupun sebagai administrator gitu. Jadi kalau contohnya di sini kita masuknya sebagai diamond dia. Karena memang dari dokumentasi yang kita baca tadi, kalau dari dokumentasi yang kita baca, berdasarkan dokumentasi yang kita baca, memang dia mentoknya sampai di situ. Nah ini bisa dilihat ini. Nah, ini. Mentoknya sampai di mana ini? Ya sampai di diamond dia ya sebagai sistem. Artinya tapi ini sudah menjadi apa namanya? Ini sudah cukup lah. Nanti selanjutnya kita tinggal cari lagi script agar kita bisa naik, kita bisa exploit begitu, biar kita bisa naik tingkat dari diamond atau sebagai sistem naik tingkat sebagai root atau administrator. Tapi ini sudah jadi jalan ini. Kalau menurut saya ini sudah cukup untuk jalan lah. Untuk jalan kita bisa masuk ke sistem. Nanti selebihnya kita tinggal implementasi daripada privilege escalation gitu. Oke. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Silakan teman-teman. Boleh di on mic. Jadi sesuai dengan webinar kita ya. Jadi webinar kita ini fundamental ya. Jadi fundamental kita enggak membahas lebih advance-nya. Jadi kita hanya melihat secara apa namanya garis besar lah. Untuk fundamentalnya, untuk advance-nya nanti bisa kita agendakan lagi untuk di hari yang lain ya. Jadi teman-teman kalau ada teman-teman yang mungkin bisa programming ya, entah itu pakai Python atau bahasa C atau bahasa Perl, Ruby ya, jadi Anda punya potensi lah untuk bisa bikin exploit sendiri gitu. Kalau tahu seperti apa vulnerability ya, kita bisa nulis sendiri untuk scriptnya gitu. Halo. Ya, halo. Malam, Pak. Ya, malam Mbak Novita, silakan Mbak. Iya. Jadi sebagai orang yang masih awamnya di dunia cyber security, saya mau nanya, kalau misalkan jadi ada dua pertanyaan. Kalau misalkan layanan CPA itu maksudnya gimana? Terus contohnya juga gimana? Nah, terus pertanyaan selanjutnya itu tadi kan kita nyobanya apa ya, scan yang dalam satu jaringan.
Nah, kalau misalkan yang beda jaringan itu gimana? Apakah nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya secara terpisah atau gimana, Pak? Terima kasih. Oke, oke. Makasih Mbak Novita ya. Mbak Novita Sri Damayanti. Oke. CVI itu Common Vulnerability Exposure ya. Jadi saya buka saja nih. Bisa dilihat ya. Jadi CVI itu semacam database, Mbak. Dia itu semacam database. CVI itu Common Vulnerability Exposure. Jadi Common Vulnerability Exposure ini itu menyimpan daripada informasi celah keamanan yang ada pada suatu aplikasi. Jadi semua aplikasi yang memungkinkan untuk dieksploit, untuk diretas, itu diindeks sama mereka ini. Sama CVE ini. Jadi bukan hanya CVE saja, ada CVS dan lain sebagainya ya. Ini contohnya CVE. Nah, di CVE ini kita bisa lihat apa-apa saja sih aplikasi yang punya celah keamanan gitu. Nah, ini kita bisa cek di CVE list nih. Jadi ada database-nya dia. Jadi dia punya database yang berisi informasi terkait celah-celah keamanan yang ada itu. Nah, ini. Jadi kita bisa cek sebelum kita menggunakan aplikasi itu di dalam layanan server kita, kita cek dulu di dalam CVE ini ada enggak aplikasi yang mau kita install di server, ada tidak masuk tidak di dalam CVE ini. Kalau ternyata masuk, berarti ada celahnya gitu. Tapi jangan langsung menyimpulkan bahwa aplikasi itu memang nggak bisa dipakai. Belum tentu. Kita lihat lagi skornya gitu. Skornya berapa? Kalau skornya itu ternyata skornya itu bisa sampai 9 ya. Jadi semakin tinggi skornya artinya potensi untuk dieksploit juga semakin besar gitu loh. Ini contohnya. Kalau ini versi 2 CVSS versi 2, ini CVSS versi 3. Kalau yang versi 2 itu hanya ada 3, ada low, medium, high. Kalau low itu dari 00 sampai 3.9, medium, high-nya 7.0 hingga 10. Nah, ada juga yang versi 3.0. Kalau yang 3.0 ini, kalau low dari 01 sampai 39, medium dari 40 sampai 69. Nah, kalau aplikasi yang kita gunakan ini ternyata kritikal 9.0 sampai 10.0, wah itu kalau saran saya ganti saja. Kenapa? Karena kritikalnya artinya urgent gitu. Dia sudah pasti bisa untuk dieksploit itu karena skornya tinggi itu, skornya tinggi. High atau kritikal lah. Apakah dia pokoknya kalau dia sudah masuk di tingkat medium, high atau kritikal ya artinya mending kita pertimbangkan lagi untuk penggunaan aplikasinya itu sendiri gitu loh. Karena skor untuk dieksploitasi cukup besar gitu. Di antara medium hingga kritikal gitu. Kalau masih low ya masih bisa lah ditoleransi untuk penggunaan aplikasinya itu. Tapi ketika dia medium, high atau kritikal artinya itu sudah menjadi pertimbangan lah sebagai kita seorang sysadmin, apakah aplikasi itu kita akan gunakan atau mungkin kita ganti gitu. Nah, itu. Sampai di sini paham, Mbak ya? Paham, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Begini, terus kemudian pertanyaan berikutnya kan tadi, Pak, misalkan kalau untuk beda jaringan gimana? Apakah ada begitu ya? Iya, Untuk betul, Pak. beda jaringan gimana? Untuk beda jaringan ini kan demonya di internal, Pak. Kenapa kita pakai internal? Karena kita ini ethical hacking, Mbak. Nih, makanya kita bikin VM. Oh, Tapi kalau mau Anda implementasi ke server sungguhan dengan cara yang sama-sama, kan cuma rubah IP saja. IP servernya, IP targetnya yang mau dieksploitasi apa gitu, sama. Nah, cuman kan karena kita belajarnya ethical hacking di sini kan artinya kita nggak bisa sembarang lah gitu.
Kita harus bikin lingkungan VM yang selanjutnya nanti kita jadikan target. Tapi step by step yang kita lakukan tadi itu bisa kita implementasi langsung ke real perangkatnya, bisa langsung ke internet bisa. Jadi cuma cukup ganti IP-nya saja, entah itu IP public dari servernya atau mungkin domainnya langsung dari domain gitu. Sama. Bisa, bisa, bisa. Cuman jangan, cuman jangan karena itu kita etika ya, ada etika gitu. Jadi apalagi undang-undang sekarang itu kan bahkan Anda sekedar iseng mau scan-scan gitu kan banyak sekarang yang terjadi ya seperti itu. Belajar otodidak dari internet. Oh, dapat contoh scan ini, perintah scan ini. Terus langsung dites gitu, langsung ke situs langsungnya ke dprri.go.id. Wah, itu jangan. Itu kalau sampai didetek sama mereka itu bisa ketahuan itu aktivitas seperti itu, dan bahkan hanya sekedar iseng-iseng pun sebenarnya ada sanksi hukumnya di sana. Makanya kalau dalam ethical hacking itu dia profesional ya, kecuali memang kita menawarkan jasa ya, kita ada perusahaan atau mungkin lembaga yang menggunakan jasa kita, ya baru kita bisa lakukan kegiatan itu. Jadi perlu ada kesepakatan dari kedua belah pihak lah. Artinya kalau dilakukan secara sembarangan seperti itu kan tidak melanggar etika lah. Kalau menurut saya itu melanggar aturan hukum lah seperti itu. Tapi step by step yang kita demokan ini bisa. Anda mau implementasi langsung ke situs Anda bisa, misalkan. Atau mau ke website mana kan, tapi jangan harus ada kesepakatan terlebih dahulu ya. Makanya kita bikin VM gitu. Supaya kita demo hackingnya di dalam internal perangkatnya kita, enggak sampai keluar dari perangkatnya kita gitu, langsung ke websitenya orang atau ke servernya orang gitu. Tapi step by stepnya sama, bisa. Apa yang Anda lakukan di VM itu bisa Anda implementasikan juga di real world-nya, itu di real perangkatnya gitu. Begitu ya, Mbak Novita ya. Oke, terima kasih Mbak Novita. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain. Jadi mungkin demo kita cukup ya sampai di sini saja untuk hari ini ya. Jadi kita bisa menggunakan Metasploit, tapi kita harus paham dulu. Artinya fundamentalnya itu minimal kita tahu tentang OSI layer lah. Jadi kan dalam OSI layer itu ada berapa jenis lapisan ya. Ada lapisan application. Nah, kalau Metasploit tadi, Metasploit atau menggunakan NSA ya, script engine. Nah, itu dia jenis serangannya ke lapisan ke-7 ya, di layer 7 ke dalam lapisan aplikasi. Nah, misalkan kalau kita mau ke layer yang lain ya beda lagi jenis serangannya gitu. Nah, itu kalau ilustrasinya ada di sini lah. Saya bukakan ya. Si layer. Attack based on layer. Nah, ini. Nah, jadi macam-macam. Kalau jenis serangannya ke lapisan aplikasi, kita bisa pakai. Nah, ini contohnya. Ini ilustrasinya cukup bagus lah kalau menurut saya. Jadi minimal kita paham tentang konsep jaringan lah. Minimal kita paham terkait konsep jaringan seperti apa. Oh, ini enggak begitu jelas ya gambarnya. Sebentar saya coba cari yang jelas. Nah, ini. Aduh, gambar tadi mana? Ini. Ini enggak begitu kelihatan ya. Jadi minimal kita paham inilah layer OSI kan. Supaya kita tahu jenis serangan apa yang mau kita implementasi dari setiap layernya gitu. Misalkan kalau di lapisan aplikasi, kita bisa lakukan serangan ke layer 7.
contohnya tadi misalkan pakai Metasploit atau menggunakan apa namanya NSE ya, Nmap Script Engine, atau kalau layanannya itu berbasis web, bisa kita pakai SQL injection ya, pakai XSS, cross-site scripting ya. Kemudian kalau jenis serangannya itu di lapisan kedua atau lapisan ketiga, nah beda lagi tuh. Kalau di dalam data link kita bisa pakai network traffic ya, MIDM, man in the middle attack. Ini ada contoh ilustrasinya untuk menurut saya cukup lengkap lah. Attack based on nih. Kalau di lapisan fisik, kalau di dalam physical layer kita bisa sniffing. Kalau di dalam lapisan data link kita bisa pakai spoofing. Nih. Kalau di dalam lapisan network kita bisa MIDM ya, man in the middle attack ya. Kita intercept atau kita listening percakapan dari host yang di dalam jaringan. Transport bisa pakai reconnaissance. Session bisa pakai session hijacking, mencuri session, mencuri cookie dari target gitu. Ya, mungkin itu Mbak ya penjelasannya. Jadi yang kita bahas di pertemuan 1 dan pertemuan 2 ini masih berhubungan dengan layer 7 lah ya. Nah, kalau kemarin kita pakai Metasploit, kita melakukan eksploitasi ke port FTP ya, yang mana dia menjalankan aplikasi Pro FTP. VSFTPD versi 2.3.4. Nah, itu. Nah, kemudian di pertemuan kali ini ya kita pakai NSE ya, atau Nmap Script Engine itu. Jadi untuk melakukan eksploitasi ke aplikasi CC ya, distributed C ya, distributed C compiler itu. Nah, itu bisa dieksploit. Dia menggunakan versi berapa tadi? Saya lupa sebentar. Jadi dia CVE-nya ini CVE 2004-2687 nih. Jadi cukup lama ya. Cukup lama juga ini. Nih. Di sisi versi 1 ini. Di sisi versi 1 itu sudah didokumentasi di dalam CVE, di dalam Common Vulnerability Exposure 2004-2687. Jadi ini itu biasa tahun. Ini ada aturan penulisannya. Ini biasa tahun. Ini biasa nomor daripada CVE-nya itu sendiri ya, yaitu dalam hal ini 2687 itu yaitu distributed C ini ya. Jadi dia default portnya di 3632 gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan teman-teman. Izin Pak Sul. Oh ya, Mas Fatur. Gimana Mas? Ya. Ya Pak, ini mau bertanya mungkin lebih ke sysadmin gitu dalam mengamankan sebuah server. Contohnya kalau kita punya server Linux, terus ada dari tim aplikasi gitu, mereka mau deploy aplikasi di server kita gitu. Ya. Nah, apakah kita kasih aksesnya tuh rekomendasinya kayak gimana ya untuk kalau ada permintaan seperti itu? Oke. Biar mereka. Ya gimana ya Pak? Jadi enggak boleh ya. Kalau saya enggak boleh kita kasih akses sepenuhnya ke sistem. Jadi kalau saya itu di aplikasi FTP yang mau digunakan untuk mengupload aplikasi mereka, kita bikinkan user. Jadi kita create user untuk aplikasi FTP, kemudian nanti kita kasih user ke mereka untuk bisa mengupload aplikasinya itu. Jadi enggak boleh secara
aturan kita sebagai seorang pengelola sistem ya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap sistem, sehingga terkait bagaimana proses deploy aplikasinya dan lain sebagainya itu kita bisa buat user lah ke programmernya untuk mengupload daripada aplikasinya itu. Jadi dan dalam proses uploadnya itu sendiri kita sudah definisikan dia hanya bisa mengupload di direktori, misalkan di direktori webnya ya, var www sekian gitu. Jadi direktorinya kita sudah buat direktori, kita sudah definisikan usernya yang bisa ngupload ke situ, baru kita buat akunnya untuk si user itu mengupload aplikasinya itu. Gitu. Kalau saya nggak boleh kita nggak boleh kasih akses root gitu, nggak boleh. Kita juga harus bertahan gitu. Ini SOP Pak, nggak boleh. SOP-nya kita itu nggak boleh pakai akun root gitu. SOP-nya kita Anda harus upload pakai akun user gitu. Karena ini erat kaitannya dengan keamanan gitu. Apalagi kalau di dalam aplikasi itu mungkin di dalam server itu mungkin bukan hanya ada satu aplikasi atau bahkan 2-3 aplikasi gitu. Jadi kita harus definisikan dulu direktorinya, kemudian kita definisikan hak akses untuk setiap direktori tersebut. Dan setelah mereka upload layanannya itu, aplikasinya itu ya kita cek lagi aplikasinya itu aman apa enggak untuk ada di dalam server gitu. Itu bisa pakai pentest ya, bisa pakai white box testing gitu. Artinya yang tes ya kita internalnya kita dites dulu, terus dites pakai black box testing gitu bisa. Jadi kita cek ya, artinya dalam proses deploy-nya itu ya memang nggak boleh sembarang gitu. Atau bisa jadi ya seperti itu. Kalau menurut saya best practice-nya seperti itu. Kita bikin FTP ya, kita bikin layanan FTP di situ, FTP server. Terus kita definisikan usernya, kita definisikan direktorinya, baru kita beri akses user tersebut untuk mengupload berdasarkan akun yang telah kita buat ke user itu sendiri. Menurut saya seperti itu. Best practice-nya seperti itu sih. Ya, Pak. Oke. Terima kasih, Tapi Mas. kalau ya lagi Pak, boleh ya tanya silakan lagi? ya. Ya. Biasanya dari tim aplikasi itu dia ada butuh install juga di dalam server itu untuk repo-repo yang mereka butuhkan gitu. Kira-kira gimana ya jika mereka butuh? Kita yang harus buatkan environment-nya, Pak. Oh, gitu. Jadi mereka kirim environment-nya apa saja. Mau environment apa saja. Dia butuh install Java, dia butuh install aplikasi ini, dependensinya ini ya. Kita install semua itu. Dan sebelum kita install kita cek dulu itu dependensinya, aplikasinya. Misalkan sebelum kita install kita cek dulu di CV ini ada celah, wah kita laporkan itu Pak, nggak boleh, kita nggak mau install aplikasi ini di dalam servernya kita. Setelah kita cek di CV ini ada celah keamanannya di aplikasi. Begitu. Oh, siap. Artinya ya memang harus dari kita yang perlu persiapkan. Atau kalau mau lebih fleksibel lagi pakai DevOps gitu, pakai Docker gitu. Jadi dia tinggal deploy ya semua dependensinya sudah ada di dalam Dockernya itu. Kalau Docker kan artinya tinggal pull semua dependensi aplikasi kan semua sudah ada di dalam satu kontainer kan. Jadi tidak perlu ada install lagi di server gitu. Jadi lebih fleksibel dia. Berarti yang deploy dari sysadmin kalau pakai Docker. Iya dari kita. Jadi kita cuma siapkan environment-nya saja. Kita siapkan environment, mereka tinggal gunakan environment yang sudah kita buat gitu. Kalau misalkan tidak pakai Docker tadi ya, artinya kita yang harus siapkan environment-nya itu. Dia tinggal kirim nama aplikasinya ini versinya ini ya. Kita cek lagi versinya. Wah, ini di versinya ini ada celahnya, Pak. Celahnya tinggi lagi. Ini kita tidak berani ambil resiko. Anda harus cari dulu dependensi yang lain gitu kan begitu. Karena ketika
sistem sudah online kan artinya sudah jadi tanggung jawab sepenuhnya oleh seorang sysadmin kan. Takutnya nanti kita yang disalahkan gitu loh. Loh kan saya cuman ikuti instruksi kan gitu. Nggak bisa begitu. Artinya kita juga harus punya pendirian sebagai sysadmin karena ini kan erat kaitannya dengan keamanan ya, keamanan aplikasi ya, keamanan server dan lain sebagainya gitu. Siap, terima kasih Pak. Ya, makasih Pak Fatur. Ya, silakan yang lain. Jadi kalau teman-teman punya layanan sedang berjalan sekarang, itu daripada pakai jasa pentest, kalau perusahaan menganggarkan untuk jasa pentest ya bisa, itu silakan dipakai jasa pentest. Tapi kalau misalkan perusahaan tidak punya anggaran untuk pentest ya kita pentest sendirilah mandiri gitu. Kita pentest secara mandiri, belajar metodenya pentest. Oh ada celah patch, ada celah scan lagi, ada celah patch, gitu. Jadi menurut saya tidak ada bedanya sih sebenarnya antara programmer dan sysadmin itu. Kalau programmer kan pekerjaan tambal sulam ya, ada penambahan fitur, ada apa namanya, ada bug, ada penambahan fitur. Nah begitupun dari sisi sysadmin gitu, dia pekerjaan tambal sulam juga. Misalkan kalau ternyata di dalam aplikasi yang berjalan saat ini ada potensi ya kita ganti, kita patch dan lain sebagainya. Jadi dia continue itu. Prosesnya terjadi secara berulang-ulang. Pengecekannya juga terjadi secara rutin gitu. Oke, teman-teman silakan. Ini teman-teman yang dari komunitas Linux ini tidak ada yang hadir. Ini pada salat Jumat, pada salat tarawih semua. Salat tarawih pulang ngantuk langsung tidur. Halo. Silakan Mas, kita diskusi-diskusi saja ya. Jadi mungkin nanti kita saya agendakan untuk kelas ininya ya, kelas apa namanya, intensifnya gitu, kelas intensif terkait bagaimana belajar cyber security ya. Oke, ini ada baru selesai taruh. Silakan Mas Zulkifli ya. Jadi bisa kita agendakan nanti untuk belajar cyber security ya. Jadi nanti bisa saya follow up di grup ya. Nanti silakan Anda cek ya. Mungkin bagaimana, ada pertanyaan lagi silakan. Atau mungkin teman-teman ada yang pengalaman sebagai pentest. Jadi kita di grup itu komunitas Linux ada beberapa teman juga yang profesinya sebagai pentest ya. Seperti Bang Iam ya, cuma beliau lagi tidak hadir sekarang. Ada Bang Iam. Jadi beliau itu salah satu pentester di perusahaan. Kemudian ada teman-teman juga yang backgroundnya dari sysadmin, dari programmer. Jadi bisalah kita sharing-sharing ya di sana. Dan insya Allah nanti di minggu ke depan juga nanti kita akan agendakan lagi juga untuk sharing session ya, untuk membahas hal-hal yang berhubungan terkait sistem administrator ya, cyber security, programming ya, dan lain sebagainya. Oke, silakan. Mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Said. Waalaikumsalam Mas Mardi. Ya, ini ketemu lagi dari kelas IoT, ketemu lagi di sini. Iya. Iya. Gimana Mas? Kalau misalnya kita mau nutup port itu kan misalnya ada port 22 itu kan SSH, itu ada port 3360 itu kan ada MySQL. Nah itu gimana supaya portnya itu tidak open tapi close? Kita bisa pakai IP table saja. Pakai IP table. IP table. Ya, firewall ya Pak Said. Ya, firewall di IP table. Jadi nanti gitu. kita definisikan itu. Nah, nanti insya Allah saya demokan itu contoh penggunaan firewall itu. Jadi misalkan kalau ada port, jadi ada dua opsinya. Bisa filter, bisa close. Iya benar. Gitu. Jadi kalau filter artinya kita bisa filter IP-IP yang ingin kita beri akses untuk melakukan remote ke port 21 atau ke port SSH itu gitu. Iya, jadi ada gitu yang misalnya. Ada bisa pakai UFW ya, ada UFW, terus kemudian ada
apa namanya, ada WFW, kemudian ada IP table ya. Bisa Pak. Jadi kalau di IP table itu secara general cukup membantu sebenarnya ya. Secara general ya, tapi menurut saya masih tetap ada celah juga. Jadi nanti bisa pakai advanced IP table-nya gitu ya. Di generation IP table-nya gitu bisa. Tapi kalau untuk awalnya pakai IP table saja menurut saya sudah cukup gitu. Jadi kita bisa definisikan misalkan port incoming-nya dari mana, port masuk dari mana, terus port keluarnya nanti lewat mana. Kemudian kita definisikan IP yang diperbolehkan itu IP dari range mana sampai mana saja. Terus bisa juga kita definisikan sampai protokolnya begitu. Oh ini kalau TCP enggak boleh, kalau UDP boleh gitu. Dari source portnya dari sekian sampai sekian diperboleh gitu. Kalau menurut saya firewall itu sudah cukup lah. Tapi secara general sudah cukup. Tapi kalau untuk lebih advance-nya lagi perlu ada konfigurasi lanjutan gitu. Misalkan pakai next generation IP table gitu. Atau pakai firewall yang berbayar atau bagaimana mungkin gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. Siap Pak, sama-sama Pak. Ya, di sini sudah menunjukkan jam 10 ya. Berarti kita sudah kurang lebih 2 jam ya kita materi hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyempatkan hadir ya untuk sharing session kita, dan rekaman materi nanti mungkin saya akan kirim lagi ke grup ya. Jadi kebetulan saya sudah record. Jadi teman-teman yang tidak sempat hadir atau mungkin terlambat nanti bisa nonton rekamannya saja ya. Mungkin ya. Mungkin kita bisa dokumentasi dulu sebelum kita bisa tutup sharing sessionnya kita di malam hari ini. Oke, ada Bang Imam Aris, terima kasih ya. Ada Bang Singklaus Patreski Dae. Bisa di on cam kan sebentar Pak, saya dokumentasi dulu untuk. Oke. Oke, terima kasih yang sudah menyempatkan hadir ya. Oke. Halo Bang Fatur, gimana Bang? Udah lama ini nggak ke Jakarta lagi. Ya Pak. Ya. Kemarin sempat ke Jakarta, tapi nggak lama, saya cuma 1-2 hari. Kemarin studi banding ke Sumedang. Saya kemarin studi banding ke Sumedang lewat Jakarta, tapi sehari doang langsung balik. Oke. Ya, oke. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2. Ya, silakan dulu yang mau on cam boleh. Oke, 1, 2. Oke, ada Pak Ahmad Tadha. Oke, ada Bang Hansen Ham. Rizka Weni. Oke, saya hitungnya 1, 2, 3. Oke. Satu kali lagi, gaya bebas. Saya save dulu ini. Dokumentasi pertemuan 2. Oke. Sekali lagi, gaya bebas. Oke, sebentar. Saya kelupaan. Oke. 1, 2. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di hari ini. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi di sharing session berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Makasih Pak ya semua, saya bisa usaikan. Terima kasih.